Wah, gelap sekali, tidak terlihat apa-apa. Ini karena mati lampu ini. Bagaimana mau menyapa anak-anak Breakthrough Kids ya? Nyalakan lilin dan tunggu di luar rumah dulu deh. Wah, puji Tuhan lampunya sudah menyala ya. Tadi nggak enak banget nih habis mati lampu. Rumah semuanya gelap. Sekarang sudah menyala. Tadi bisa dimatikan ya lilinnya. Mantap. Halo anak-anak Breakthrough Kids. Apa kabarnya semuanya? Ini Miss Yuli rumahnya baru saja mati lampu. Puji Tuhan sudah menyala. Jadi Miss bisa ketemu dan menyapa kalian. Apa kabar semuanya? Miss masuk rumah dulu ya dan letakkan lilinnya. Ya, siapa di sini anak-anak yang rumahnya pernah mati lampu sama seperti Miss Yuli? Bagaimana rasanya waktu itu? Kalau tadi waktu mati lampu, wah rumahnya gelap sekali. Tentu nggak enak ya kalau gelap-gelap seperti itu. Kita nggak bisa lihat apa-apa, betul nggak? Waktu di tengah kegelapan, apa sih yang sebetulnya paling kita cari? Iya, cahaya. Pasti kita mengharapkan ada cahaya, ada terang. Makanya tadi Miss Yuli langsung cari lilin, kemudian menyalakan lilinnya. Dari satu lilin, Miss nyalakan lilin yang lain. Semakin banyak lilin yang Miss nyalakan, rumah pun menjadi semakin terang. Ketika terang dinyalakan, kegelapan pun hilang. Rumah jadi terang kembali. Nah, anak-anak, tentang lilin ini sebetulnya menggambarkan juga tentang hidup kita loh. Mau tahu? Saat kita melakukan yang benar, itu sama seperti kita sedang menyalakan lilin. Hidup kita jadi diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Ingat gak ada satu lagu nih? Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sekali lagi ya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Amin. Firman Tuhan itu menjadi terang bagi setiap langkah kaki kita setiap harinya. Jadi ketika kita mau melakukan hal yang benar dalam hidup kita, lilin itu menyala. Nah, lilin itu menggambarkan ada terang firman dalam hidup kita. Amin. Tapi ingat, melakukan hal yang benar itu tidak boleh berhenti hanya pada diri kita. Kita juga perlu untuk mendorong orang lain melakukan hal yang benar. Jadi kita bisa mendorong kakak kita, adik kita, teman-teman kita, atau orang-orang yang kita jumpai untuk juga melakukan hal yang benar. Saat kita mendorong setiap orang untuk melakukan hal yang benar, itu sama seperti kita sedang menyebarkan lilin kita untuk menyalakan lilin-lilin yang lainnya. Kalau lilin
semakin banyak menyala, dunia kita pun akan semakin diterangi oleh firman. Keluarga kita diterangi firman, teman-teman kita dipenuhi firman, maka dunia yang kita tinggali menjadi semakin terang karena dunia ini menjadi dunia yang semakin menyukakan hati Tuhan. Amin. Yuk sama-sama katakan, aku mau melakukan apa yang benar, dan juga aku mau untuk mendorong orang lain melakukan hal yang benar juga. Kenapa? Karena aku mencintai Tuhan Yesus. Amin. Siapa di sini yang mau untuk sama-sama menciptakan dunia yang semakin menyukakan Tuhan Yesus? Amin. Kalau mau, kita sama-sama lakukan hal yang benar. Nah, di sini Miss Yuli punya kuis. Nanti Miss kasih pertanyaan, lalu kalian jawab ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Hal benar apa yang harus dilakukan kalau ada kasus-kasus berikut ini? Sudah siap untuk kuisnya? Oke, pertanyaan pertama. Kalau ada teman kita yang terjatuh, kemudian teman-teman yang lain pada ketawa, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ikut tertawa sama seperti kebanyakan teman kita? Atau kita menolong teman kita yang jatuh itu? Mana yang benar? Ya, kita harusnya menolong teman kita yang jatuh itu. Bukan ikut ngetawain sama seperti kebanyakan teman-teman yang lain. Oke. Pertanyaan yang kedua. Kita makan snack, kemudian kita sudah selesai makan. Nah, apa yang harus kita lakukan pada bungkus snack itu? Apakah kita harus membuang bungkus snack itu di tempat sampah? Atau yang kedua, kita biarkan saja alias kita buang sembarangan? Manakah yang benar? Iya, harusnya kita membuang sampah pada tempatnya. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Kita sedang asik nih menonton televisi. Kemudian ada tamu yang mengetok pintu. Apa yang harus kita lakukan? Lanjut aja menonton televisi dan biarkan saja tamunya? Atau kita berdiri, kemudian kita menyambut tamu tersebut dan menyapanya. Manakah yang benar? Iya, harusnya kita bangkit berdiri dan menyapa tamu yang datang. Kita tidak boleh cuek dan melanjutkan menonton televisi begitu saja. Lanjut ya, pertanyaan yang keempat. Kita melakukan kesalahan, kemudian orang tua kita memarahi kita. Apa yang harus kita lakukan? Ikutan marah pada orang tua dan tidak lagi mau bicara sama orang tua kita karena kita marah akibat dimarahi? Atau kita mau minta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi kepada orang tua kita? Manakah yang benar? Hal yang benar adalah seharusnya kita meminta maaf dan tidak lagi mengulangi kesalahan kita. Amin. Oke, pertanyaan yang kelima. Teman kita sedang bersedih, kemudian dia menangis. Apakah yang harus kita lakukan? Membiarkannya saja dan ngatai dia, kamu cengeng? Atau kita menghibur dia dan menanyakan kenapa dia bersedih? Manakah yang benar? Yang benar adalah kita seharusnya menghibur dan menanyakan kepada teman kita kenapa dia bersedih. Nah, siapa nih dari 5 pertanyaan tadi yang berhasil menjawab semuanya dengan benar? Oke, good job. Kalau kita bisa menjawab 5 pertanyaan tadi dengan benar,
Artinya kita sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi ingat, tahu saja tentang hal yang benar itu tidak cukup. Tapi kita harus sampai melakukan dengan sukarela dan sukacita. Amin. Nah, apalagi sih kira-kira contoh hal benar yang bisa kita lakukan? Dan bagaimana kita bisa membagikan atau mendorong orang lain untuk juga melakukan hal yang benar? Kita tonton dulu ya video yang satu ini. Nah, apa yang tadi dipelajari dari video yang kita lihat? Videonya keren kan? Apa saja sih tadi hal benar yang kita lihat di video itu? Ada yang kita membagikan makanan kita pada orang lain. Artinya kita sharing. Nggak semua hal yang kita punya buat diri kita aja, tapi kita juga berbagi dengan orang lain. Kemudian apa lagi? Ada yang mengambil uang yang jatuh. Artinya kalau ada barang yang ketinggalan, kita kembalikan sama pemiliknya. Atau kita ingatkan teman kita, ada yang ketinggalan loh. Terus apa lagi? Ada juga yang kita membawakan barang bawaan untuk orang yang lebih tua. Misal nih, mama kita baru pulang berbelanja, terus ada bawaannya ya, belanjaannya. Kita jangan cuek, jangan sibuk main sama mainan kita sendiri. Tapi kita bantu mama kita untuk membawakan barang-barangnya itu. Kemudian apa lagi nih? Ada juga yang kita membantu untuk menghibur teman kita yang sedang sedih. Kita mulai saja dari hal-hal yang sederhana. Saat kita tersenyum, kita membagikan kata-kata semangat, Miss yakin itu pasti menguatkan dan menghibur teman-teman kita. Amin. Ketika kita melakukan hal yang benar, ketika kita berbuat kebaikan, itu sama seperti kita sedang mewarnai atau menerangi dunia kita dan dunia orang lain. Amin. Jadi ayo kita melakukan yang benar dan juga mendorong yang lain untuk melakukan hal benar juga. Ingat, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Miss mau ajak kita hafalin sama-sama ya ayat ini ya. Kita buka di Mazmur 119 ayat 105. Sekali lagi,
Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi kita hafalkan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Kita hafalkan sama-sama ya terus ayat ini. Kalau perlu kita nyanyikan. Tadi masih ingat lagunya? Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Amin. Kita sama-sama percaya saat kita lakukan hal yang benar, maka kebenaran itu akan menerangi dunia kita dan hidup kita. Yuk sama-sama kita deklarasikan. Aku mau melakukan apa yang benar dan juga mendorong orang lain melakukan hal yang benar. Amin. Amin. Apalagi sih contoh melakukan hal yang benar? Ada banyak sekali. Dimulai dari hal yang sederhana saat kita bertemu dengan orang lain. Kita jangan diam-diam saja, tapi kita bisa mulai menyapa, memberikan senyuman. Lalu kalau seandainya kita lagi bermain game, apa sih yang harus kita lakukan dalam bermain game? Ya kita harus bermain dengan adil, bermain dengan jujur, tidak boleh curang waktu bermain dengan orang lain. Lalu setelah bermain selesai, kita juga harus merapikan mainan kita. Nggak nunggu dirapikan sama suster kita atau mama kita. Oke? Lalu apa lagi contoh melakukan hal yang benar? Ada banyak lagi nih. Misalkan, kita juga tidak boleh pilih-pilih makanan, tapi kita harus makan makanan yang bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi kalau mama kita berikan, jangan nggak mau dimakan, tapi ayo makan semua, karena itu bergizi dan sehat buat kita. Amin. Kemudian kita juga bisa saling berbagi makanan pada orang lain, atau meminjamkan barang kita pada orang yang membutuhkan. Jadi kita nggak pelit, tapi kita mau berbagi dengan sesama kita. Contoh yang lain, kalau kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus jujur mengakui kesalahan kita dan meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Dengan kita jujur, kita sedang memulihkan hubungan kita dengan teman kita. Kejujuran itu adalah hal yang benar. Nah, kalau seandainya ada teman kita yang justru melukai hati kita, bagaimana? Kalau ada yang bersalah pada kita, ingat, firman Tuhan sebagai pelita hidup kita itu mengatakan, ampunilah kesalahan orang lain. Jangan biarkan hari berlalu sebelum kita memaafkan kesalahan teman kita itu. Dengan kita memaafkan, kita sedang membersihkan hati kita sendiri. Jadi, mengampuni, memaafkan, itu juga adalah hal yang benar. Amin. Namis yakin kalian pasti sudah tahu dan memiliki ada banyak hal-hal benar lain yang sudah kalian lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Yang terpenting, apa sih alasan kita melakukan apa yang benar? Karena kita mencintai Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi ya kita katakan, aku melakukan apa yang benar dan mendorong orang lain melakukan yang benar karena aku mencintai Tuhan Yesus. Karena kita mencintai Tuhan Yesus, artinya kita juga mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Nah, Miss teringat satu lagu nih. Yuk semuanya kita berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Semua tahu lagunya? Amin. Yuk semangat semuanya. Yuk berdiri. Ajak juga orang-orang di rumah. Kita nyanyikan sama-sama ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Kapan? Setiap hari.
kali. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lagi ya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kapan? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jadi kita berjalan mengikuti Tuhan Yesus di segala waktu. Mau itu di waktu suka, mau di waktu duka. Setiap hari kita berjalan bersamanya. Setiap hari kita melakukan hal yang benar. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yeay, serta Yesus selamanya. Terus ingat, kita bukan hanya mau menyertai Yesus, tapi kita ini juga disebut sebagai anak dari Sang Raja. Bapa kita, Raja di atas segala raja. Dia mau kita menyatakan keberadaan Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kebenaran. Karena itu, ingatkan diri kita ini anak Sang Raja yang selalu melakukan yang benar. Tahu lagunya? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya kita nyanyikan ya. Kita buat jati diri kita ini semakin kuat. Kita mengenal siapa kita di dalam Dia. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sorakan haleluya. Yes. Amin. Amin. Sama-sama kita deklarasikan, aku melakukan apa yang benar karena aku mencintai Tuhan Yesus dan aku adalah anak Sang Raja. Sekali lagi, aku melakukan apa yang benar karena aku mencintai Tuhan Yesus dan karena aku adalah anak Sang Raja. Haleluya. Dan Amis percaya, kita bukan hanya melakukan yang benar buat diri kita sendiri, tapi kita ajak sebanyak mungkin orang. Kita mendorong orang lain untuk juga melakukan apa yang benar. Miss Yuli akan berdoa untuk kita semuanya. Bapa, terima kasih Tuhan atas anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sedang membangkitkan sekumpulan anak-anak yang mencintai kebenaran. Anak-anak yang hanya mau melakukan hal yang benar. Dan kebenaran itu tidak akan berhenti hanya pada diri kami, tetapi akan menyebar, akan mewarnai, akan menerangi kehidupan banyak orang. Lewat kehidupan setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah hari ini, dunia kami akan menjadi dunia yang lebih baik, menjadi dunia yang semakin menyukakan hati Tuhan Yesus.
Bapa, di dalam nama Yesus, aku berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah Roh Kudus terus menolong kami ketika kami harus memilih antara hal yang salah dan hal yang benar. Dengan sukacita, dengan sukarela, anak-anak Engkau akan dengan mudah memilih apa yang benar. Terjadilah, termeterailah dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Sampai jumpa di dalam ibadah Breakthrough Kids yang selanjutnya. God bless you.